wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Sonoviatin dari kelas 2A dengan NIM 240726000007 ingin menjelaskan materi tentang sistem pernafasan manusia dalam mata kuliah anatomi fisiologi. Pengertian sistem respirasi atau pernafasan. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran inilah oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menitnya. Selanjutnya, ada fungsi sistem pernafasan manusia. Yang pertama, berfungsi untuk menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya, akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalan yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru terangkat, tekanan udara tekanan udaranya itu akan turun dan udara masuk menghembuskan nafas. Nah, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil dan udara dikeluarkan. Yang kedua adalah fungsi untuk pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dan sel darah merah dan dipompa melalui area darah. Yang ketiga adalah fungsi pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalir oksigen ke seluruh tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang terakhir adalah berfungsi untuk menciptakan suara. Suara yang digetarkan oleh pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur saluran pernafasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke otak suara. Nah, saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan artenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara ini akan menghasilkan suara yang bernada tinggi. Nah, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Selanjutnya ada organ utama sistem pernafasan. Yang pertama adalah hidung dan rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Dan di dalam rongga hidung yang berserabut ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut kecil itulah yang memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang berfungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya adalah faring. Ya, pada udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan ini memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Nah, fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran
untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Selanjutnya adalah laring. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Pada tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki partikel-partikel yang berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang disampaikan oleh pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan ini adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara yang juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Nah, ketika manusia sedang menelan makanan, maka katup pada tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Selanjutnya adalah trakea. Tenggorokan adalah organ yang terbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai rongga dada. Dinding tenggorokan ini sangat tipis dan kaku, dan di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Ya, pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Bronkus, fungsi dari cabang batang tenggorokan ini adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dalam dan keluar menuju paru-paru. Nah, struktur dari batang tenggorokan yang mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanyalah tulang rawan di cabang tenggorokannya karena memiliki bentuk yang tidak teratur. Terus pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan cabang di sebelah kanan. Kedua cabang itu mengarah pada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil inilah yang masuk ke dalam paru-paru atau yang disebut dengan alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses pernafasan manusia. Pertama adalah pernafasan dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan dalam adalah otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal.
Nah, jika otot-otot pada tulang rusuk lower mengalami kontraksi, tulang rusuk akan mengangkat sehingga volume di dada menjadi besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Yang lainnya adalah pernafasan perut. Pernafasan perut atau disebut juga dengan pernafasan diafragma adalah pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udara yang rendah, maka akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Mekanisme ini biasanya disebut dengan mekanisme ekspirasi. Contohnya adalah penyakit yang biasanya terjadi dalam sistem pernafasan. Yang pertama adalah bronkitis atau radang pada faring, asma, penyumbatan saluran pernafasan. Biasanya si penderita atau yang mengalami itu akan mengalami sesak nafas saat kecapean, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pneumonia, radang pada paru-paru, biasanya disebabkan oleh Diplodocus pneumonia. Yang selanjutnya adalah emphysema atau pembekakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Bronkitis atau radang pada selaput lendir. Yang terakhir adalah sinusitis atau radang pada bagian atas rongga hidung. Selanjutnya adalah cara memelihara organ pernafasan kita. Yang pertama adalah hindari merokok. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui bahwa merokok adalah salah satu kebiasaan yang buruk dan bisa mendatangkan berbagai penyakit. Walaupun bukan kita atau orang sekeliling kita atau perokok pasif pun juga bisa merasakan dampak buruk yang sama. Nah, seringkali seseorang yang merokok, kita yang menghirup itu akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru, seperti nikotin, karbon dioksida, dan tar. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernafas. Yang kedua adalah dengan cara berolahraga. Nah, saat kita berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru juga. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika olahraga juga, kita yang biasanya akan bernafas sebanyak 15 kali per menit menjadi 40 sampai 60 kali per menitnya. Itulah penting untuk kita melakukan rutin berolahraga. Semakin kita rutin berolahraga, maka semakin efisien paru-paru kita dan menciptakan paru-paru yang sehat dan berolahraga membantu kita dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga adalah paparan polusi. Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan, terlebih jika kita tinggal di daerah perkotaan. Polusi bisa di mana saja. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun, kita bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Nah, selain itu juga tadi paparan rokok bisa membahayakan tubuh kita. Terus yang terakhir adalah menghindari infeksi. Artian menghindari infeksi di sini adalah cara terbaik menghindari infeksi itu dengan menjaga kebersihan. Selain mencuci tangan, jika perlu kita
mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus meminum banyak air mineral dan mengurangi minuman yang bersoda atau mengandung gula yang berlebihan, terus mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran setiap harinya. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, itu membantu menjaga sistem kekebalan tubuh di diri kita. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.